Kita memasuki segmen terakhir, dialog NTV Prime bersama peneliti SMRC, Mas Saidiman Ahmad. Mas Saidiman, sebenarnya tadi Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bertemu dengan para elit partai, ketua parpol, ketemu di Kementerian Pertahanan, kemudian juga ada pembekalan-pembekalan, bahkan sampai nanti ada pembekalan juga di Akmil, yang kita belum pernah menyaksikan itu sebelumnya di pemerintahan Presiden sebelumnya begitu. Tapi sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dalam hal ini? Akan ketemu dengan Ibu Mega yang kita belum tahu sampai saat ini mau kapan, tanggal berapa nantinya, atau bertemu dengan ketum-ketum parpol sore tadi. Apa pesannya sebenarnya yang ingin disampaikan para, kita bisa bilang, guru bangsa ini? Iya, saya kira itu tadi karena ada kompleksitas ya persoalannya tidak mudah gitu ya. Ini lagi-lagi ini adalah konsekuensi dari komitmen Pak Prabowo untuk merangkul semua. Dan pada akhirnya karena ingin merangkul semua ya mereka ketemu semua gitu ya. Tadi saya mengatakan ya butuh pembicaraan yang tidak mudah agar semua memiliki pemahaman yang sama soal apa yang akan dilakukan ke depan, bagaimana caranya dengan kabinet yang banyak sekali ini, bagaimana agar kerja-kerja atau target-target pembangunan ekonomi tadi bisa tercapai dengan kondisi semacam ini. Karena kan ada tren di dunia kan pekerjaan itu lebih efektif sebenarnya dengan garis koordinasi yang lebih ramping. Tetapi ini kemudian di Indonesia karena Pak Prabowo mengatakan bahwa kita ini bangsa yang sangat besar, karena itu juga harus besar kabinetnya gitu ya. Ya saya kira itu. Sekarang kalau kita bicara juga dengan dari hari Senin kemarin, berbagai statement keluar dari para elit partai, termasuk PDIP misalnya yang juga kita tunggu-tunggu kehadirannya kemarin tidak muncul juga dalam sosok elit partainya. Pak Oli Dondo Kambe misalnya, dia bilang bahwa nggak usah ragu, Pilpres sudah selesai, PDI Perjuangan ada di dalam bersama Pak Prabowo. Kita tidak, bagaimana Anda memaknai pernyataan itu? Karena kemudian disinggung pembangunan Indonesia dan Sulawesi Utara yang lebih baik. Ya betul. Saya juga melihat ada elit-elit utama yang seperti sangat diinginkan, elit-elit utama PDI Perjuangan seperti sangat diinginkan oleh Pak Prabowo dan koalisi pemerintahan ya seperti Pak Oli Dondo Kambe gitu ya. Itu sangat sentral posisinya di PDI Perjuangan gitu ya. Tetapi kalau melihat pernyataan itu saya kira itu tidak mengejutkan karena bahkan Ibu Megawati sekalipun itu dalam pidato-pidatonya kan selalu menyebut bahwa Indonesia ini tidak menganut sistem yang ada oposisinya. Kita tidak mengenal term oposisi itu. Seluruh pembangunan itu harus dilakukan bersama-sama juga. Itu juga pernyataan yang dikeluarkan Ibu Mega. Mungkin itu juga menyiratkan bahwa Ibu Mega dan PDI Perjuangan terbuka untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Dan kita juga mendengar ya istilah-istilah, kan kita mengkritik lah katakanlah para aktivis atau mengkritik. Kalau semuanya masuk ini nanti akan ada kontrol. Mereka menyatakan ya kontrol itu akan dilakukan dari dalam gitu ya. Pak JK misalnya mengatakan ya pasti ada debat di antara kekuatan-kekuatan atau entitas-entitas politik yang ada di dalam partai, di dalam kabinet, juga di DPR. Di DPR, walaupun semuanya adalah partai pendukung pemerintah, tetap saja mereka akan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas pemerintah. Ya itu dikatakan. Hanya saja ya tentu kita sebagai media atau aktivis sosial yang berada di luar itu tentu juga harus tetap kritis ya, mempertanyakan juga bahwa bagaimana membayangkan satu partai yang ada di dalam kabinet, bekerja sebagai pembantu presiden, itu kemudian di luar akan kritis gitu. Akan melakukan fungsi kontrol atau berani berbeda pendapat dengan presiden misalnya. Mungkin juga agak sulit kita membayangkan itu terjadi gitu. Iya, terkait dengan gaya otokratis yang melekat kepada Pak Prabowo. Sejauh ini seperti apa? Memerintah itu dengan cukup baik gitu ya. Bahkan di masa Pak SBY 10 tahun, itu menurut Freedom House, kita di masa itulah Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai fully democratic country. Jadi kita masuk dalam tiga kelas demokrasi, ada non-demokratik, ada partly free, ada fully free. Itu kita masuk fully free dan itu tidak terjadi lagi setelah itu. Dan ini dipimpin oleh seorang mantan jenderal. Jadi kita punya presiden di mana demokrasi kita walaupun tidak sempurna relatif baik di masa Pak SBY ketika dipimpin oleh Pak SBY yang seorang militer. Nah, kita berharap mungkin saja itu terjadi kembali di masa Pak Prabowo Subianto.
Walaupun juga tentu kalau kita lihat kesejarahan ada yang banyak yang mengkritik ya bahwa Pak Prabowo Subianto ini dulu adalah bukan hanya jenderal tetapi jenderal yang sangat dekat dengan Soeharto misalnya, bahkan ada masa lalu, ada sejarah yang cukup kelam soal pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi ya lagi-lagi kalau saya sih ya berharap yaitu sejarah masa lalu tentu tidak dilupakan, tapi kita tidak berharap itu kembali terjadi. Kalau kita lihat sosok Pak Prabowo Subianto sendiri, walaupun ia adalah seorang jenderal, dia ini berasal dari keluarga yang sangat terdidik gitu, terpelajar gitu ya, sangat kosmopolit. Ayahnya adalah seorang ekonom terbesar bangsa Indonesia dan dia juga pendidikannya sangat baik dan dia membaca dan seterusnya. Jadi dia adalah sosok militer yang punya wawasan yang sangat luas dan saya menduga dia punya pengetahuan yang cukup baik soal kebebasan, soal kebebasan pers, soal kebebasan sipil, soal demokrasi secara umum. Ya, karena gaya otokratis ini tidak hanya media luar misalnya The Economist menyebut jenderal berdarah yang akan memimpin Indonesia ini kan tentu membuat mereka yang mengalami tahun-tahun saat-saat kita kuliah dulu itu tahun 90-an dulu agak bergidik begitu. Tapi kita harapkan sekali lagi seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa ini tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, ke depan tadi Anda menyebut bahwa kemunduran demokrasi kita. Prof. Ikrar Nusa Bakti menyampaikan bahwa di zaman Jokowi pun itu justru 5 tahun pemerintahan Jokowi saat itu kemunduran demokrasi semakin tampak nyata begitu. Bagaimana kita melihat optimisme itu ke depan? Iya, betul. Kita mengalami kemunduran demokrasi terutama di 10 tahun terakhir, terutama lagi di 5 tahun terakhir ya. Bahkan ada lembaga pemeringkat demokrasi itu, Varieties of Democracy, VIDEM, itu ngasih kita skor 0,54 untuk demokrasi elektoral, komponen demokrasi elektoral, yang itu skalanya 0 sampai 1, di mana 0 itu sangat buruk, 1 itu sangat baik. 0,54 untuk demokrasi elektoral. Untuk demokrasi liberalnya, demokrasi liberal ini terkait dengan demokrasi sehari-hari. Kalau yang elektoral tadi soal pemilu, yang demokrasi liberalnya misalnya tidak adanya checks and balances, itu skor kita 0,38. Jadi sangat rendah gitu, dan itu terjadi di masa Pak Jokowi. Pak Jokowi tentu saja punya prestasi yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi ya. Dia misalnya membangun infrastruktur dasar, dan yang kedua dia mencoba melakukan reformasi institusional melalui perampingan perundang-undangan untuk ekonomi, dan kemudian yang kedua mencoba membangun sumber daya manusia melalui revitalisasi, akselerasi pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Itu prestasi Pak Jokowi yang tidak bisa dilupakan, tapi ada persoalan yang juga sangat serius, yaitu tadi persoalan demokrasi. Dan saya berharap atau kita berharap pembangunan ekonomi yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo dengan memperbaiki aspek tadi yang ketinggalan, yaitu aspek kebebasan, aspek demokrasi, aspek penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan seterusnya. Kalau ini berhasil dilakukan oleh Pak Jokowi, menurut saya cita-cita Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Maju itu bisa tercapai dengan apa yang sudah dicapai Pak Jokowi ditambah dengan kerja maksimal dari Prabowo Subianto ke depan. Dan toh sebenarnya data-datanya baik secara kuantitatif ataupun kualitatif sudah tersaji. Tinggal bagaimana kabinet yang baru nantinya akan melihat data ini dan memperbaiki di masa yang akan datang. Oke, kembali ke judul besar dialog kita hari ini, Mas Saidiman. Ada kejutan di HUT Prabowo. Anda berharap ini sampai hari ini akan tetap ada kejutan di hari ulang tahun Pak Prabowo? Ada unfinished business soalnya, belum ada pertemuan yang pasti antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Tentu ada kejutan ya, tadi begitu banyak orang, bukan hanya hari ini, tetapi 2-3 hari sebelumnya ada 109 orang yang dipanggil, itu juga kejutan menurut saya. Dan kalau kita lihat itu belum pernah terjadi, tidak ada presidennya di dalam pemerintahan sejak reformasi ya. Biasanya kan kabinet sejak reformasi sampai sekarang ya 34, paling banyak 35, pernah di masa Pak SBY. Kemudian bahkan di masa Bu Mega itu 30 saja kementerian itu. Dan sekarang mungkin bisa sampai 49 ya kalau kita lihat jumlah orang yang datang itu. Jadi itu satu kejutan. Kejutan selanjutnya adalah ternyata Pak Prabowo juga cukup memberi perhatian yang sangat serius pada ekonomi. Buktinya dia mengambil kembali misalnya tokoh yang saya kira
kita semua sepakat ya bahwa sangat berprestasi, orang seperti Bu Sri Mulyani ya bekerja bahkan sejak pemerintahan Pak SBY, kemudian Pak Jokowi sampai sekarang diambil kembali. Saya kira itu menunjukkan ya komitmen yang kuat ya dari Pak Prabowo untuk di sektor ekonomi ini. Selain itu nama-nama lain ya menurut saya orang seperti Pak Erlangga Hartarto juga cukup baik ya di masa ketika kita mengalami pandemi kan dia menjadi panglima untuk pemulihan ekonomi nasional dan kita cukup berhasil ya, kita harus apresiasi itu. Kemudian diambil kembali ada Pak Erick Thohir misalnya di BUMN dan juga sebagai nama-nama yang Anda sebut itu seolah mencitrakan bahwa Pak Prabowo ini belum otonom saat ini untuk memilih sendiri siapa-siapa menteri yang akan dipilih nanti di kabinetnya. Saya kira itu satu hal kita bisa berdebat, tetapi saya ingin relatif lebih objektif melihat figur-figur itu sendiri ya, bahwa mereka memang sebelumnya itu terbukti daripada misalnya berjudi mengambil tokoh-tokoh di luar itu. Nah, kenapa tidak? Selain bahwa tentu kita ada melihat ya banyak sekali tokoh-tokoh politik yang masuk, politik dari partai maupun dari luar partai itu masuk ke yang pure akademisi atau profesional pun juga ada. Profesional juga ada irisannya dengan partai juga itu banyak sekali. Tetapi khusus untuk persoalan ekonomi kita bisa lihat ya pemilihan tokoh-tokohnya nanti ini cukup saya kira ya cukup serius Pak Prabowo untuk memilih itu dengan melihat rekam jejak dari tokoh-tokoh ini sebelumnya di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Oke, artinya bagaimana kita melihat atau Anda membacanya seperti apa? Setengah dari kabinet dari jajaran menteri ini adalah setengahnya berasal dari kabinet Pak Jokowi, kabinet yang sebelumnya. Bagaimana Anda membacanya? Atau setengah atau banyak begitu ya setidaknya. Ya itu tadi saya kira itu juga bagian dari komitmen Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali menyatakan bahwa koalisi partai politik pendukungnya itu adalah koalisi untuk melanjutkan ya pemerintahan Pak Jokowi. Mereka adalah orang-orangnya Pak Jokowi, itu kan selalu dikatakan oleh Pak Prabowo. Jadi dengan mengambil kembali menteri-menteri utama Pak Jokowi, saya kira itu bagian dari implementasi dari janji dia untuk kemudian benar-benar mewujudkan pemerintahan dengan program-program kerja yang salah satunya ingin melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Jadi berkali-kali itu dikatakan dia sangat apresiatif terhadap Pak Jokowi dan saya kira itu yang terjadi sekarang. Tentu saja kita juga bisa membaca secara lebih negatif misalnya intervensi Pak Jokowi ternyata sangat besar di dalam pemerintahan ini. Mungkin saja itu juga yang menyebabkan Bu Mega agak tarik ulur untuk ketemu Pak Prabowo karena ternyata kalau dibaca secara negatif ya ini intervensi Pak Jokowi sangat besar. Ya itu juga bisa kita lihat dari sisi itu. Tetapi Anda lebih ke situ, kesimpulan Anda bahwa powerfulnya Pak Jokowi masih sangat terasa? Saya mencoba untuk melihatnya secara positif justru. Ini adalah karena tadi saya sebutkan ya beberapa nama itu di bidang ekonomi, saya kira ini wujud dari komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi gitu ya. Ini semacam Jokowi jilid 2 itu kira-kira. Jokowi jilid 2. Jokowi jilid 2. Jadi atau jilid 3. Jilid 3 juga boleh. Jadi saya ingin melihat dari sana. Tetapi menurut saya kan di pemerintahan itu biasanya di 100 hari pertama itu kan ada semacam percobaan lah. Sebenarnya kalau di dalam masa-masa awal pemerintahan Pak Prabowo ini ternyata tokoh-tokoh ini tidak cukup perform misalnya, bisa saja akan terjadi reshuffle besar-besaran setelahnya gitu. Dan kalaupun akhirnya pertemuan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri akan terjadi setelah pelantikan nanti, masih ada peluang Mega, untuk Ibu Mega 100 hari pertama ternyata ada menteri-menteri yang tidak proper kemudian digantikan dalam reshuffle ke depan, itu masih sangat mungkin terjadi. Masih sangat mungkin terjadi dan jangan lupa saya kira yang ketiga tadi kita juga melihat dari banyaknya tokoh-tokoh dari Pak Jokowi itu masuk ke dalam kabinet nanti ini adalah itu bisa juga menjadi pertanda bahwa Pak Jokowi ini sampai hari ini, sampai 20 Oktober nanti itu masih sebagai presiden. Itu artinya dia masih punya kuasa politik gitu ya. Punya kekuatan yang sangat besar ya sebagai seorang presiden yang masih aktif untuk kemudian ya itu berpengaruh. Tinggal 2 hari. Tinggal 2 hari. Masih berpengaruh lah, 2 hari masih penting. Masih bisa pergantian bin misalnya masih bisa dilakukan hanya beberapa hari sebelum turun. Itu artinya dia masih di dalam kekuasaan. Sehari atau sejam pun masih penting untuk politik yang
sangat dinamis seperti ini. Artinya kalau hari ini kita tidak mendapat kejutan yang diinginkan spesifik untuk hari ini tanggal 17 Oktober, kita masih ada tanggal 18 dan 19 dan nanti gongnya tanggal 20. Ya, Kita betul. ketemu lagi nanti tanggal 20 Siap. Oktober, Mas Saidiman. Terima Siap. kasih sudah bersama kami di NTV.